Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-temanku. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Cukup lama ya saya menghilang dari dunia per-YouTubean, sebulan lebih ya. Terakhir aku buat konten itu 13 Juli tahun 2022. Ya, sebulan lebih lah kemarin karena sekarang sudah tanggal 15. Dan sebenarnya pada saat itu aku buat video prediksi Sabah melawan JDT, dan dimana pada saat itu adalah laga yang cukup menentukan ya, karena JDT peringkat 1 sedangkan Sabah peringkat 2. Jadi kalau Sabah menang, kalau tak silap tuh Sabah akan geser JDT, walaupun JDT memang masih ada 1 atau 2 perlawanan lagi gitu. Rencananya saya mau buat live reaction ya, tetapi ada sedikit masalah dengan channel saya pribadi ya. Jadi channel Syahpol itu ada sedikit masalah selama sebulan, jadi baru kelar beberapa hari yang lalu gitu. Jadi baru mulai bisa aktif lagi ya. Dan aku terima kasih ya, karena di video aku terakhir itu yang view-nya juga tidak terlalu banyak, ada 5 ribuan, tapi ya lumayan lah itu ya. Ada 48 komen. Di situ ternyata ada yang menyimak, oh kok jalan-jalan sepak bola ini tak posting video ya. Misalnya ini di komentarnya Ahmad Zarin, Aji sudah sebulan menyepi terus kan buat artikel, saya terus support ya. Ini Ahmad Zarin ya, respect ya, terima kasih bang. Jeffrey Hamid, kemana lama menghilang Aji ya, kemudian tanda tanya. Ada juga Kirito Network, kok lama nggak buat video review perlawanan Terengganu versus JDT, Terengganu bapuk dan jelek banget bang, gimana mau main final FA. Terus Ahmad Zarin juga sebelum bos lama tak buat video tentang JDT, kenapa ye. Ada Soul Ismi, mana video barunya, piye kabare mas, nang ngendi kue lama dah tak buat video pasal jadi kena copyright, komplain, moga aman aja ya Kang. Hafidah bang, kenapa tak lama post feed baru. Ada juga Sios ya. Nah ini aku terima kasih ya, ternyata ada beberapa orang nih yang memberikan komentar, maksudnya mengikuti, kok kenapa nih jalan-jalan sepak bola tak buat video ya. Jadi ya tadi ada alasannya macam itu, karena selain itu memang ya sibuk soal kerjaan, karena kebetulan aku sedang ada ya lumayan padat lah bulan-bulan, sebenarnya ini juga lumayan padat. Tapi saya coba untuk konsisten lagi ya untuk membuat video. Dan selama saya menghilang ya, ternyata banyak sekali momentum yang terlewat ya. Aku juga sama sekali sama sebulan ini sikit-sikit saja lah untuk ikuti bola sepak Malaysia, karena lebih fokus ke kerjaan dan juga ada tanggung jawab baru ya sebagai kepala keluarga. Dalam artian aku sedang minta doanya ya teman-teman, ini sedang persiapan untuk kelahiran anak pertama saya. Insya Allah bulan besok ya, bulan September itu kelahiran ya. Minta doanya buat teman-teman semua untuk diberi kelancaran ya. Oke, jadi momen-momen yang terlewat yang aku inget ya, yang aku ingat sekarang. Sebenarnya aku kalau secara chat masih suka komunikasi dengan temanku dari Johor ya, masih komunikasi update-update apa ya. Tapi memang untuk mengikuti secara detail untuk membuat konten itu memang tak sempat aku lakukan, dan aku akan coba selepas ini mencobalah. Apalagi ini momentumnya JDT sudah berangkat ke Jepun ya untuk persiapan 16 besar Liga Juara-Juara Asia ya, tanggal 19 esok melawan tuan rumah Urawa Reds ya. Nah sebelum ke situ banyak sekali momen yang saya lewatkan. Yang pertama misalnya kaitannya dengan kemenangan Arsenal. Oh tidak, kemenangan Arsenal sih saya ikuti ya. Ini melenceng-lenceng ke Liga Inggris. Jadi cukup optimis aku dengan Arsenal ya untuk Liga Inggris kali. Oh ini kembali ke Liga Malaysia ya. Untuk Liga Malaysia mungkin momen yang aku tidak sempat bahas ini kaitannya dengan perubahan sistem Liga Malaysia yang akan berlangsung 2023 ya, kalau aku tak silap ya, atau mungkin 2024. Itu ada perubahan yang nanti akan ada perubahan jumlah peserta Liga Malaysia. Ini mungkin yang tahu teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini cukup beritanya sudah di bawah ya. Jadi aku perlu scroll lagi ya, tapi yang jelas akan ada perubahan untuk sistem bola sepak Malaysia. Kemudian jumlah pesertanya ya, liganya yang sekarang ini 12 akan bertambah
di musim depan atau musim depannya lagi ya. Tolong bantu teman-teman yang paham tulis di kolom komentar. Kemudian soal yang nampaknya ini Malaysia 2023 ya fix akan mendapatkan jatah untuk 2024-2025 Malaysia liganya akan mendapatkan slot 4 Liga Juara-Juara Asia. Jadi tidak ada yang akan bermain di AFC Cup ya. Ini kontribusi yang sangat besar ini diberikan oleh Johor Darul Takzim. Nah ini juga ya sebenarnya sih sebelum ini sudah ada ya, tapi ini fixnya. Kemudian soal final Piala FA ya. Final Piala FA akan mempertemukan antara Terengganu FC melawan Johor Darul Takzim. Ini cukup menarik ya. Karena untuk Terengganu ini cukup sengit ya, karena harus melalui kemenangan yang sangat ketat ketika melawan Selangor ya. Agregat total kalau tak silap ini adu penalti ya kalau aku tak salah ya. Dan akhirnya lolos ke final bertemu dengan Johor Darul Takzim yang menang telak dengan Pining. Ini juga menarik ya Piala FA, karena tahun ini kan ada Piala FA, Piala Malaysia dan Liga Super. Nah, apalagi JDT bertemu dengan Terengganu. Ini akhir bulan Agustus, kalau tak salah tanggal 28 atau 29 ya. Nah, kira-kira siapa nanti aku kesana akan coba bahas lah jelang laga tersebut. Kemudian ada yang tertinggal tentu adalah perubahan yang terjadi di skuad Johor Darul Takzim ya, di mana tiba-tiba Benjamin Mora ya meninggalkan Johor Darul Takzim. Nah kalau tak salah pada masa itu sempat ramai ini menerka-nerka apakah ada perpisahan yang kurang bagus lah terhadap Benjamin Mora ya, tapi akhirnya semua itu keraguan kalau tak salah itu hilang ketika ada video Tunku Mahkota Johor video call ya dengan Benjamin Mora. Dan sekarang ini pelatih dari Johor Darul Takzim adalah Hector Bidoglio. Nah ini beliau ini jebolan atau pernah melatih tim nasional Venezuela dan juga pernah melatih kalau klubnya itu klubnya Messi ya, Newell's Old Boys. Ini adalah klub, iya ya kalau aku tak silap ini adalah klubnya Lionel Messi ya. Dan sejauh ini pergantian beliau kalau secara hasil memang tak ada yang perlu di ini ya, hasilnya masih positif. Tinggal nanti kita lihat kiprah beliau di Liga Juara-Juara Asia, di mana JDT sendiri kalau di liga ini sebenarnya untuk 14 pertandingan musim ini berbanding dengan misalnya musim sebelumnya ya, itu poinnya adalah poin dengan poin terbanyak, yaitu dengan 38 poin, belum pernah kalah, dan selisih jaringannya pun ini sangat banyak ya, 32 ya, dengan 39 pemasukan 7 kemasukan ya. Jadi memang ini rekor yang semakin kesini khususnya di tahun ini jadi tidak terlihat penurunan ya, malah cenderung meningkat ya, padahal sudah ini akan mengejar trofi yang kesekian kalinya gitu. Itu ya yang paling ramai ya, tentu ini soal Benjamin Mora yang tinggalkan Johor Darul Takzim. Dan ini berarti JDT sudah mempersiapkan untuk Liga Juara-Juara Asia, dan kemungkinan sih aku bisa tengok ya, karena ada salah satu TV di Indonesia juga siarankan Liga Juara-Juara Asia. Semoga aku bisa tengok secara keseluruhan dan akan membuat konten lah untuk perlawanan nanti. Dan dan kalau aku tengok juga Jordi Amat ini dibawa oleh JDT, tapi mungkin ini statusnya masih pemain impor. Dan kita tunggu saja nanti siapa yang bakal diturunkan oleh juru latih baru JDT. Dan kita tahu ya dari beberapa pertandingan memang tidak terlihat. Aku tak tahu nanti formasi apa yang akan diturunkan oleh pelatih baru ini. Kita tahu Benjamin Mora di Liga Juara-Juara Asia cukup sukses dengan formasi 3-4-3 ataupun 3-5-2 ya. Dan kita tengok nanti untuk di 16 besar ini mana yang bisa di. Yang jelas ini lagi hidup mati ya. Dan berat juga lawannya Urawa Reds ya. Walaupun Urawa Reds ini bukan pemimpin klasemen sementara Liga Jepun ya, tetapi ini ada di papan atas ya. Dan ini di bawahnya
klubnya Canatip ya, Kawasaki Frontale. Tetapi ya apalagi Saitama Stadium ini sangat terkenal, dan kita tahu Urawa Reds ini mempunyai supporter yang sangat militan ya. Jadi ini selain memang berhadapan klub papan atas Jepun, klub Jepun ini punya privilege karena sebagai tuan rumah dan memiliki supporter yang sangat fanatis. Dan ini adalah sebenarnya mungkin sudah cukup realistis, sudah cukup bagus jadi lolos ke 16 besar ya. Dan tentu saja misalnya kalah pun so far ini adalah capaian yang baik ya untuk Johor Darul Ta'zim, apalagi ini sangat berkontribusi baik untuk Liga Malaysia karena 2024-2025 akan mendapatkan 4 wakil di Liga Juara-Juara Asia ya. 4 slot, 2 langsung, 2 kualifikasi playoff ya. Kalaupun kalah tentu tak banyak yang kecewa, tetapi kalau misalnya JDT ini bisa ataupun boleh memberikan kejutan, ini tentu akan menjadi nilai plus tersendiri ya untuk juru latih baru ya. Karena ini levelnya lebih berat dibanding ketika JDT lolos dari grup, walaupun kita tahu lawannya berat-berat, tapi pada masa itu ada keuntungan sebagai tuan rumah, dan ini akan bermain di stadion yang ada di Jepun dan akan sampai selesai ya kalau aku tak silap di sana. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga aku kembali bisa tiap hari upload video ya. Paling enggak aku bisa boleh berkabar lah dengan teman-teman semua ya. Sekali lagi semoga sehat-sehat semua ya. Agustus ini pasti banyak sekali kegiatan. Itu aja. Sehat-sehat semuanya ya. Kalau ada salah aku mohon maaf ya. Semoga kita senantiasa bisa rutin kembali berjumpa atau paling tidak temu bual di kolom komentar. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.